Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Halo, selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pagi-pagi siaran, persiapan menuju kantor. Dan hari ini gajian guys. Jadi ada beberapa kantor itu mungkin gajian dari tanggal 25 sampai tanggal 5 ya gitu. Tapi memang gue akan sounding terus setiap berusaha untuk sounding terus setiap kali gajian ya, gajian masa-masa tanggal gajian ya. Karena di situ biasanya tanggal 25 sampai tanggal 5 itu para e-commerce itu sounding bakar duit supaya ngiklanin barang mereka supaya kalian juga beli gitu guys. Jadi dengan begitu Anda dipaksa juga memakai duitnya. Tapi supaya kita cerdas finansial, lo jajan nggak apa-apa, lo mau pakai duit lo nggak apa-apa, tapi setiap kali gajian langsung dibagi aja. Kita pakai patokan biasanya ya, 20% begitu lo udah dapet duit 100%, jadi 20%-nya langsung investasi, nggak boleh ganggu gugat sampai kapanpun. 30%-nya buat cadangan, 50%-nya lo pakai buat kebutuhan sehari-hari. Suka nggak suka lo pakai 50%-nya. Kalau tipe gua, karena gua udah terbiasa patokan kayak gitu, proyeksinya selalu begitu, jadi gua otomatis ya, nggak perlu latihan lagi. Jadi udah otomatis gua biasanya langsung duitnya biar aman. Dan gue jarang banget nabung di tabungan, jadi gue masukin di reksadana pasar uang semuanya biar langsung diinvestasikan kembali. Jadi gitu. Itu gue kesadaran itu baru ada ketika gue terlepas dari hutang waktu gue S2 selesai. Gue ketemu mentor dan mentor itu ngajarin gue caranya demikian gitu. Reksadana pasar uang ya, lo bisa lihat dengerin podcast gue yang lainnya tentang reksadana pasar uang, karena gue nggak akan bahas di sini. Cuman gue ingetin, selalu ada prinsip-prinsip ketika lo udah terima gajian, ada prinsip-prinsip yang harus lo taatin. Contoh misalnya kalau lo mau beli barang apapun, karena kan ini tanggal gajian ya, itu menggairahkan banget kalau lihat duitnya ya gitu. Lo semangat pasti tanggal muda. Maka kalau supaya lo nggak ngiler, lo harus punya patokan, fokus pada apa yang penting, perlu dan berguna. Sekali lagi, apa yang penting, perlu dan berguna. Kalau lo nggak punya prinsip itu, maka lo ngelihat duit sebanyak apapun, lo bisa lo habisin. Mau nanti tiba-tiba lo beliin laptop kek, tiba beli sisir kek, beli pisang apa segala macem, itu akan memberatkan gitu. Dan memang pernah ada yang kasus kayak begitu yang gue coba sebuah keluarga, seseorang pribadi yang gue coba untuk bantu, seorang ibu ya, kebetulan tinggalnya di Bali. Jadi dia punya fenomena soal kayak gitu. Makanya gue bilang ke dia, kalau pokoknya sekarang kalau punya duit diterima dari misalnya dari pemasukan dari luar negeri gitu, langsung masukin aja reksadana pasar uang, disimpan, biarin diputer lagi gitu. Karena belum tentu saat itu juga ada kebutuhan buat kita. Jangan-jangan itu malah keinginan ya, keinginan yang nggak urgent banget. Justru malah kita dibutakan oleh kebutuhan keinginan yang salah, dan ternyata ujung-ujungnya nanti ada kebutuhan yang sangat urgent banget, yang ternyata gue ternyata nggak punya duit lagi, aduh ampun. Nah itu teman-teman, karena dulu itu ada gue juga punya temen, dia nerima gaji pertama ya, gaji pertamanya langsung dihabisin gitu, karena seneng banget lihat ada duit banyak udah dapat, kemudian dijajan-jajanin gitu. Nggak perlu juga sih kayak gitu, tapi ini namanya juga euforia ya, baru pertama kali terima gaji ya, jadi seperti itu ya gitu. Nah, semoga teman-teman, para teman-teman listeners terinspirasi dengan ini, selalu semangat di masa pandemi ini yang cukup berat. Ya, mungkin ada yang gaji dipotong, ada yang akhirnya resign, ada yang macam-macam lah kejadian. Ada juga pasti lo juga kalau gaji dipotong kan sedih juga ya, tapi gitu. Makanya selalu prinsip gue kenapa duit itu langsung dimasukin reksadana pasar uang, karena di sana lu bisa, dengan adanya lu bikin
membuat suatu acuan apa yang penting, perlu dan berguna. Jadi lu udah bisa mampu juga untuk membuat dana darurat, atau enggak nanti dananya itu dimasukin dana pensiun. Jadi you saving a lot money gitu ya. Bukannya artinya dengan lo nyimpen itu lo jadi pelit, enggak, tapi karena ada prinsip di mana karena kita masa-masa produktif ya, jadi kita nyimpan untuk masa depan kita sendiri ya, supaya kita nggak boncos ya gitu. Nah, buat teman-teman yang mengalami masa yang disebut dengan generasi sandwich, jadi generasi sandwich itu generasi di mana Anda sini mungkin ada bapak-bapak, rekan-rekan muda yang udah menikah ya, gitu, yang lagi dengerin podcast gue ini, mungkin punya anak dan juga masih punya ibu atau orang tua, dan Anda membiayai orang tua Anda ya, kehidupan orang tua Anda dan kehidupan anak Anda. Jadi Anda membiayai dua-duanya ya. Itu tantangan yang berat banget, maka harus disiplin keuangan. Penting banget, harus disiplin keuangan. Beruntung kalau orang tua Anda itu memang seorang PNS. Tapi kalau bukan, orang tua adalah tanggungan Anda. Anda juga harus berbagi uang Anda buat orang tua Anda. Itu generasi sandwich. Jadi, kenapa sih gue cerita ini setiap tanggal 27 lo harus nabungin. Someday ketika lo tua, lo punya dana sendiri, lo punya dana investasi sendiri, sehingga tidak memberatkan anak lo kalau lo punya anak, dan akhirnya nggak menciptakan dan memutus rantai generasi sandwich. Terima kasih untuk pagi ini, semoga terinspirasi. Salam dari gua, Lembu Tambun.